صلوا معنا يا حضار صلوا معنا يا Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi. Apabila disebut nama sahabat, apakah Abu Darda, apakah Abu Hurairah, apakah Ja'far, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, maka kita dianjurkan untuk mengucap radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kalau nama Nabi yang diucap, yang didengar oleh telinga kita, maka kita membaca salat. Nah, kalau sahabat, nama sahabat yang dibacakan, maka kita baca radhiyallahu anhu. Coba sama-sama, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Dengarkan, apabila Ustaz membaca menyebut nama sahabat, antum sama-sama baca apa? Radhiyallahu anhu. Simak. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan, melangkahkan kaki, tujuannya untuk menuntut ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melangkahkan kakinya itu nantinya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menggunakan kakinya, batisnya melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan nantinya langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga, memasuki pintu-pintu surga. Artinya apa? Kada akan bisa pian memasuki pintu-pintu surga itu kecuali pian di dunia ini pernah melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Pian melangkah kaki dari rumah sampai ke sini jauh. Kalau niat pian untuk menuntut ilmu, maka dapat ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Allah pasti akan mudahkan nanti kaki pian, batis pian untuk memasuki pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bujurakan niat, benari niat, perbaiki niat. Harus dipasang niat. Ulun meninggalkan rumah, datang ke sini, meninggalkan orang tua, tujuannya untuk menuntut ilmu. Nah, bila itu tujuan pian, bila itu niat pian, dapat keutamaan hadis ini, janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kaki pian kaina akan dimudahkan Allah untuk memasuki pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, mereka membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Jadi malaikat itu punya sayap. Pernah melihat ayam? Ayam, pernah melihat ayam? Ayam yang berisi anak. Coba lihat ayam yang berisi anak. Nambah anakan halus.
Hayam basic sayap lah. Ada sayap, ada halar hayam. Apabila anaknya dalam keadaan ketakutan, maka anaknya itu masuk ke dalam sayap hayam. Nah, dijaganya, dipelihara, ditukupinya. Apabila dalam keadaan terancam, nah, ditukupi oleh mamanya, anaknya itu. Apabila suasana dingin, panas dan sebagainya, nah, ditukupi oleh mamanya, anaknya, dijaga, dipelihara. Saking sayangnya mamanya itu kepada anaknya. Lebih kurang seperti itulah malaikat-malaikat Allah terhadap para penuntut ilmu ini. Nah, dibentangkan mereka sayapnya untuk para penuntut ilmu ini, dijaga, dipelihara saking sayangnya mereka kepada penuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Jadi pian ini sekarang menuntut ilmu. Malaikat-malaikat Allah mau orang sayap. Malaikat itu punya sayap, cuman kita kadang melihat. Yang paling ganal sayapnya malaikat Jibril alaihissalam, itu ganal-ganal. Apabila malaikat Jibril itu mau orang sayap, ujar Nabi dalam hadis disebutkan, tak tutup dari timur sampai ke barat, tak tutup berada. Apabila malaikat Jibril mau orang sayap, saking ganalnya malaikat Jibril. Malaikat berisi sayap dan mereka akan membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Sayang lawan para penuntut ilmu. Wa annal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal hitan fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, maka akan memintakan ampun semua makhluk Allah yang ada di langit. Siapa? Yaitu para malaikat-malaikat Allah. Mereka memintakan ampun kepada Allah. Ujar malaikat, ya Allah, ampuni dosa orang alim itu ya Allah. Ampuni dosa orang alim itu ya Allah. Ampuni kesalahan orang alim itu ya Allah. Malaikat nang di langit sabarataan berdoa ka itu gasan orang-orang alim itu. Nang mengajarkan ilmu. Jadi ini keutamaan orang alim yang mengajarkan ilmu agama, yang mengamalkan ilmu agama. Cukuplah sudah dapat doa dari malaikat ini kan sudah cukup sudah. Makanya orang alim, bujur alim itu ikhlas benar mereka di dalam menyampaikan agamanya, kada hendak mencari keuntungan dunia. Kenapa? Mereka sudah cukup mendapatkan doa dari malaikat, itu sudah cukup bagi mereka. Keutamaan dapat doa dari malaikat itu sudah luar biasa, lebih daripada dunia dan seisi. Maka kada berharap lagi, hendak amplop kah kada berharap lagi, nah itu hendak dihargai, dipuji kah kada berharap lagi. Cukup sudah doa malaikat itu sudah luar biasa bonusnya bagi orang-orang alim yang mengajarkan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Coba itu yang di belakang yang ketidur bagaimana? Ambil wudu dulu. Ambil wudu, hilangkan kantongnya. Fadhal, siapa? Zan. Antum. Ambil wudu dulu. Kada apa? Ambil bilang antum ambil wudu. Ustaz kada cari kan? Itu biasa normal, semua orang pasti suatu saat kelelahan, suatu saat kecapean, suatu saat ngantuk, itu manusiawi. Lain kayak iblis, misalnya iblisnya kada mengantukkan, malaikat kada mengantukkan. Manusia pasti ada ngantuknya. Sampai waktu Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mendoakan, wal ard, dan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini juga mendoakan, kecuali manusia dan setan. Tumbuhan, binatang, bumi, angin, laut, berkaan berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang alim.
Maka luar biasa kalau dia jadi orang alim, luar biasa. Apa syaratnya hendak jadi orang alim? Syarat utamanya harus menuntut ilmu. Maka pian ini calon orang-orang alim. Pian ini calon orang-orang alim. Karena sekarang pian sedang menuntut ilmu. Semakin pian menuntut ilmu banyak sampai pian disebut orang alim. Apa artinya orang alim? Orang yang memiliki ilmu, orang yang basic ilmu, diberi oleh Allah ilmu. Itu yang disebut dengan orang alim. Wal hitan fi jawfil ma, bahkan ikan hiu, ikan paus di tengah lautan, di kegelapan lautan, itu pun juga mendoakan orang alim. Kenapa ya makhluk-makhluk Allah ini sebenarnya mendoakan orang alim? Tahulah pian kenapa? Karena orang alim ini adalah penerus Nabi, penyangga tonggak dunia ini supaya kada roboh, kada hancur. Apabila orang alim ini matian, maka tonggak, tiang penonggak dunia ini akan hancur dan dunia ini akan hancur. Apabila orang alim matian, makanya satu orang yang meninggal dunia itu luar biasa kesedihan makhluk-makhluk Allah. Karena ngalih mencari orang alim, ngalih. Dari ribuan pesantren, jutaan santri setiap tahun keluar dari pondok pesantren, belum tentu bisa melahirkan satu orang alim yang bujur-bujur alim. Mati satu orang alim, ngalih menjadi mencari gantiannya. Tapi amun mati camat, mati bupati, mati gubernur, mati presiden, banyak gantian. Banyak gantian. Tapi orang alim meninggal dunia, ngalih mencari gantian. Nah, kata ibu sekumpul, awas sudah beliau wafat, sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan beliau. Kada belum gantian, ngalih. Orang alim itu sudah meninggal dunia, ngalih gantian. Mudah-mudahan kan ada di antara pian yang menjadi pengganti beliau, insyaallah. Sungguh-sungguh pian belajar, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Adab peran menuntut ilmu itu dijaga, dipelihara supaya pian bujur-bujur jadi orang alim kayaknya. Pelihara, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena Isya sudah sampai, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika